fala tuzakku anfusakum, maka kamu jangan merasa suci dengan dirimu itu. Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa di antara kalian itu. Orang yang soleh, orang yang berilmu itu seringkali merasa bersih, merasa dirinya, hatinya bersih, hatinya suci, dan merasa lebih pintar dari orang lain. Indahnya berbeda dalam Islam itu. Interaksi kita sesama manusia, interaksi kita sesama umat Islam, interaksi kita dengan berbagai golongan juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, itulah seninya yang nanti akan menjadi, karena perbedaan itu akan menjadi suatu hal yang baik, tetapi juga bisa menjadi hal yang buruk. Kalau bisa menjadi baik, berarti dia bisa membangun, menghormati, menghargai orang lain, tidak mencaci, tidak membenci, tidak menjelek-jelekkan, tidak mencari salahnya orang. Wahtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa di antara kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Maka sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita. Jadi bahasa kita berbeda. Kalau udah bahasa berbeda, kadang-kadang satu paham, satunya tidak. Tapi kalau orang yang tidak tahu bagaimana menghormati perbedaan, maka sesama manusia itu akan saling mengolok-olok dengan bahasanya masing-masing. Wa alwanikum, dan warna kulit kita berbeda-beda. Dari situ semua perbedaan itu, maka Allah itu menghendaki supaya agar kita itu bisa saling belajar, bisa saling mengambil hikmah, bisa melahirkan optimisme, bisa melahirkan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu rahmat. Itu orang berbeda itu kan menghasilkan kebaikan juga di antara kita. Perbedaan itu juga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Lita'arufu, kata Allah. Perbedaan itu bisa dipengaruhi dari fanatisme atau asobia. Asobia itu bisa asobia taifiyah, artinya asobia kelompok. Fanatisme kelompok bisa. NU Muhammadiyah beda nanti. Ada fanatisme kebangsaan, kebangsaan beda. Nanti fikihnya orang Indonesia dengan fikihnya orang Maroko sana beda. Ada banyak faktor kenapa terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. 12 faktor, 12 hal yang membuat umat Islam itu di kalangan kita itu bisa berbeda. Kathiran. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kajian keislaman dengan tema memaknai perbedaan di kalangan umat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Bahrus Surur MAG. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jamaah salat maghrib dan pengajian PCM Kota Sumeneb yang dirahmati Allah, dan tidak lupa yang saya hormati Ketua PCM Kota beserta jajarannya, segenap takmir Masjid Kiai Haji Bahauddin Mutahari, para kiai, para asatid yang hadir pada pengajian kali ini. Kita bersyukur kita bisa menjalankan sholat maghrib bersamaan, kemudian kita teruskan dengan sholat sunat, berzikir, lalu kita menjalankan atau mentadabburi ayat Al-Quran atau mencari ilmu di sebuah majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semua kebaikan ini tentu saja
akan sering kita lakukan. Membaca Al-Quran, sholat sunnah dan seterusnya itu akan selalu kita lakukan. Tetapi ada satu cobaan besar bagi orang-orang yang menjadi orang-orang soleh. Orang yang berusaha menjadi orang soleh itu cobaannya besar, lebih besar daripada orang-orang biasa. Cobaannya mungkin seperti kita bisa menjalankan sholat berjamaah setiap waktu, membaca Al-Quran setiap waktu, sholat sunat, sholat malam setiap waktu, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi ujian orang yang soleh itu berat. Jadi dulu Nabi Musa itu punya kebiasaan, beliaunya datang ke Bukit Tur Sina. Nah, pada suatu saat ketika hendak ke Bukit Tur Sina, di Bukit Sina itu Nabi Musa dicegat ada orang yang soleh itu. Orang yang soleh itu kemudian dikatakan, wahai kalimullah, wahai Nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung, aku berpesan, mohon ditanyakan bagaimana nasibku nanti. Saya yang sudah berusaha untuk melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan segala perintah Allah, dan bahkan aku pun rela menderita untuk itu. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu bagaimana nasibku nanti. Berjalan agak lama sedikit lagi, bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini suka mabuk, minuman keras, dan banyak melakukan dosa lah begitu. Maka dia juga bertanya, wahai kalimullah, wahai Nabiullah Musa, tolong tanyakan nasib saya, gimana kira-kira di hadapan Allah nanti, gitu. Maka ketika sudah sampai di Bukit Tur Sina dan Nabi Musa kembali, diambek sudah, kata orang Madura itu. Bagaimana wahai Nabiullah, nasib saya nanti? Kepada orang yang soleh itu Nabi Musa mengatakan, kamu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan kamu akan mendapatkan hal yang indah-indah dan menyenangkan. Maka si soleh itu mengatakan, saya sudah menduganya, katanya. Maka ketemu setelah itu bertemu dengan orang yang pemuda yang suka mabuk itu, banyak berbuat dosa itu. Bagaimana wahai Musa dengan nasibmu nanti? Maka Nabi Musa mengatakan, nasibmu nanti, kamu nanti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka dan kamu akan mendapatkan banyak kesengsaraan nanti. Si pemabuk ini ketika mendengar jawaban Nabi Musa, bukan lantas sedih, bukan, tetapi dia malah senang, menari-nari dia. Maka Nabi Musa mengatakan, bertanya, kenapa engkau senang dengan ketika engkau dimasukkan ke dalam neraka? Maka si pemabuk ini, pemuda ini mengatakan, ternyata masih ada yang memperhatikan saya, ternyata masih ada yang mengenal saya, dan saya senang dengan apa yang menjadi keputusan Allah kepadaku. Ketika selesai itu, catatan di Lauhil Mahfud berubah. Ternyata yang orang soleh itu kemudian berubah amalnya menjadi dimasukkan ke dalam neraka, sementara si anak pemuda itu karena dia senang dengan keputusan Allah, maka Allah pun senang dengan keputusannya. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Lalu kemudian Nabi Musa pun bertanya, wah ya Allah, ya Rabb, mengapa bisa berubah begitu, katanya, nasibnya? Maka kata Allah, sesungguhnya orang soleh itu merasa bangga dengan amal solehnya dan merasa bahwa ridho dan rahmat Allah itu bisa dibeli dengan amal solehnya. Sementara orang pemuda itu dia rela, dia menerima dengan keputusanku semua dan dia merasa senang dengan keputusanku, apa saja yang saya putuskan, maka aku pun senang, rela, ridho kepada si pemuda itu. Ini catatan bagi kita. Orang soleh itu godaannya besar. Orang soleh itu baru dengan Allah saja, nanti kita itu sudah harus menjaga hati kita, bahwa bukan karena amal soleh kita yang akan menjadikan kita masuk surga, tetapi hanya dengan rahmat dan ridha Allah saja kita bisa mendapatkan surga. Itu baru hubungan kita dengan Allah. Maka di dalam surat An-Najm ayat 32 disebutkan, fala tuzakku anfusakum, maka kamu jangan merasa suci dengan dirimu itu. Huwa a'lamu bimanittaqo,
Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa di antara kalian itu. Begitupun kita dengan manusia, sesama manusia. Kita ini saya kadang-kadang ujiannya di situ. Orang yang soleh, orang yang berilmu itu seringkali merasa bersih, merasa dirinya hatinya bersih, hatinya suci, dan merasa lebih pintar dari orang lain. Bayangkan kalau kita mau ke masjid saja, sementara di antara tetangga kita tidak ada yang ke masjid, santai-santai di rumah, pinggir jalan, setan itu kan pasti menggoda kita. Nah, itu ujian paling berat bagi orang soleh. Dan apalagi ketika orang lain. Jadi salah seorang teman itu pernah bercerita kepada saya Pak Bahru suatu saat pernah melihat postingan di suatu grup. Lalu di grup itu saya komentari, saya kritik gitu. Karena saya merasa secara pribadi saya nggak setuju dengan itu. Maka ketika dikritik itu, memberikan kritik yang membangun, tidak ada maksud apa-apa. Lalu kemudian si teman saya tadi itu di WA oleh salah seorang ustadz. Ustadznya mengatakan begini, di hati kamu itu ada apanya katanya. Ada apa di hatimu itu katanya. Kok sampai mengkritik begitu. Nah, dia kemudian merasa, saya Pak Barus yang itu merasa bahwa sepertinya kok hati saya ini kotor. Ketika saya memberikan catatan itu kok memberikan komentar kok seperti ada kedengkian, ada kebencian dalam hati. Padahal saya tidak ada apa-apa, katanya begitu. Jadi ini kritiknya Ustadz ini kan sudah berarti merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang hatinya bersih, sementara orang lain dianggap hatinya kotor. Ini catatan bagi kita semua sebagai orang-orang muslim yang mungkin banyak melakukan kesolehan dan melakukan kebaikan. Jadi semoga kita dihindarkan dari sifat riya, sum'ah, ujub dan takabur, baik terutama terhadap amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, saya sebenarnya ingin melanjutkan kajian tentang Kiai Haji Bahauddin Mudhari. Kalau kemarin menemukan Tuhan dengan epistemologi terak taat demar, saya maunya menemukan kebaikan dengan epistemologi terak taat demar. Tapi keterbatasan waktu saya belum sempat membaca karyanya Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Mudhari, jadi saya alihkan ke tentang indahnya berbeda dalam Islam itu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah, di sebelah utara Masjid Nabawi itu kurang lebih 600 meteran itu dulu ada namanya masjid bernama Masjid Bani Muawiyah. Tetapi masjid ini kemudian berubah namanya menjadi Masjid Ijabah, masjid yang diijabahi, bahasanya kalau diartikan begitu. Maka ceritanya berubah itu karena dulu satu saat Rasulullah itu pernah melewati kampung Bani Muawiyah ini. Setelah itu menjalankan mampir di masjid itu, lalu sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat, Rasulullah berdoa lama sekali, dan para sahabat yang waktu itu ikut menunggu. Sampai akhirnya selesai berdoa, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau doakan sehingga engkau begitu lama berdoa kepada Allah?" Maka Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan." Saya meminta kepada Allah itu 3 perkara. Fa'atoni ithnataini wa ma'ani wahidatan. Yang 2 diijabahi oleh Allah, sementara yang 1 tidak diijabahi oleh Allah. Maka apa yang diminta oleh Rasulullah? Pertama adalah alla yuhlika ummati bisanah fa'atoniha. Aku berdoa kepada Allah supaya umatku dihindarkan dari kebinasaan yang diakibatkan oleh kekeringan dan kelaparan. Dan Allah kemudian fa'atoniha, maka kemudian Allah mengabulkan doaku itu, katanya. Dan yang kedua,
wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Dan yang kedua, aku berdoa kepada Allah supaya umatku itu dihindarkan dari kehancuran yang diakibatkan oleh banjir bandang seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh dulu. Fa'ataniha, dan Allah pun mengabulkan doaku itu. Tetapi yang satunya, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum fama'aniha. Dan yang ketiga, dan doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah Rasulullah memohon kepada Allah jangan sampai ada fitnah dan perbedaan di antara umatku, katanya. Tetapi sayangnya fama'aniha, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku ini, yang terakhir ini. Dari hadis ini saja sebagai gambaran bahwa perbedaan itu pasti akan terjadi di kalangan umat Islam. Perbedaan itu bukan hanya umat Islam, umat manusia pun akan terjadi perbedaan itu. Dan perbedaan itu menjadi sunnatullah, suatu yang alami, yang pasti akan terjadi di antara manusia dan juga termasuk terjadi di antara kalangan orang-orang Islam. Di dalam surat yang lain seperti surat An-Nahl ayat 93, Allah juga mengingatkan kita, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walaki yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Jika saja Allah itu menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kamu sebagai umat yang satu saja. Tidak ada perbedaan, semuanya sama semua. Muslim semua. Di antara orang Muslim juga mungkin sudah tidak ada perbedaan, menjalankan sesuai. Bayangkan kalau itu misalnya terjadi, maka seperti seninya hidup itu kan hilang. Indahnya seperti indahnya bunga di taman juga tidak seperti kita saksikan. Tapi kalau sekarang kita saksikan berbeda semua. Dan Allah melanjutkan walaki yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan nanti kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kalian kerjakan selama di bumi itu. Interaksi kita sesama manusia, interaksi kita sesama umat Islam, interaksi kita dengan berbagai golongan juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, itulah seninya yang nanti akan menjadi, karena perbedaan itu akan menjadi suatu hal yang baik, tetapi juga bisa menjadi hal yang buruk. Kalau bisa menjadi baik, berarti dia bisa membangun, menghormati, menghargai orang lain. Tidak mencaci, tidak membenci, tidak menjelek-jelekkan, tidak mencari salahnya orang. Nah, itu kan berarti bisa mengalami perbedaan. Kalau misalnya orang termasuk tamat yang tadi itu. Jadi ada orang yang mungkin belum bisa ke masjid, ada orang yang jarang baca Al-Quran dan tidak pernah membaca Al-Quran. Sementara mungkin kita bisa membaca, itu kan perbedaan antara manusia. Nah, itu yang akan juga bagian dari yang akan walatus alunna amma kuntum ta'malun. Dan itu juga yang menjadi bahan ujian, bahan pertanyaan kita ketika di hari akhir nanti. Di dalam surat Ar-Rum ayat 22 Allah juga mengingatkan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Jadi di antara ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah khalqus samawati wal ard, diciptakan langit dan bumi ini untuk kita, untuk manusia dan untuk makhluknya yang lain. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa di antara kalian. Jadi lisan, lidah itu diartikan dengan bahasa kita. Wa alwanikum, dan warna-warna kalian itu. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Maka sesungguhnya itu adalah bagian tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi bahasa kita berbeda. Kalau udah bahasa berbeda, kadang-kadang satu paham, satunya tidak. Tapi kalau orang yang tidak tahu bagaimana menghormati perbedaan, maka sesama manusia itu akan saling mengolok-olok dengan bahasanya masing-masing. Wa alwanikum, dan warna kulit kita berbeda-beda. Sama-samanya sama-sama orang Madura, sama-sama orang Pakun, beda. Tetap saja beda.
Karena itulah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita. Nah, dari situ semua perbedaan itu, maka Allah itu menghendaki supaya agar kita itu bisa saling belajar, bisa saling mengambil hikmah, bisa melahirkan optimisme, bisa melahirkan rahmat. Jadi kalau ada, bukan hadis ya kali lagi, ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu rahmat. Itu orang berbeda itu kan menghasilkan kebaikan juga di antara kita. Jadi nanti masuk ke perbedaan di kalangan umat Islam juga itu. Dari perbedaan itu juga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Lita'arufu kata Allah di dalam surat Al-Hujurat itu. Jadi perbedaan-perbedaan ini. Jadi perbedaan kita di kantor umat Islam itu ada banyak hal yang menyebabkan. Ada banyak faktor kenapa terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Saya menyebutnya, saya kemarin merangkumnya kurang lebih ada 12 faktor, 12 hal yang membuat umat Islam itu di kalangan kita itu bisa berbeda. Pertama adalah biasanya karena kedangkalan ilmu kita terhadap suatu masalah. Jadi misalnya kedangkalan ilmu itu bisa dilakukan berbeda itu oleh kedangkalan ilmu kita. Misalnya saya menjalankan, saya kalau mau niat, nah misalnya kalau niat itu, mau sholat, niat saya adalah saya sholat niatnya di dalam hati saja. Sementara orang yang lain mengatakan urus usolli atau dilafatkan, dizaharkan. Saya membacanya, ilmu yang saya baca adalah bahwa niat itu tidak harus dilafalkan, tetapi cukup di dalam hati. Dengan pemahaman saya ini kemudian saya menyalahkan orang yang melafalkan niat itu. Kenapa? Karena ilmu saya dangkal, tidak pernah membaca apa yang tentang niat itu kan gitu. Begitu juga orang yang melafalkan, sholatnya tidak sah itu. Kenapa? Karena niatnya tidak dizaharkan, niatnya cuma di dalam hati. Kenapa dia mengatakan tidak sah? Karena dia tahunya hanya itu yang dia baca gitu. Jadi kalau kita sama-sama mengetahui, maka kita akan ada perbedaan itu. Mengetahui ilmunya, tahu dalilnya, tahu dasarnya, maka kita akan memberikan penghormatan, saling menghargai dalam perbedaan itu. Perbedaan itu juga muncul dari perbedaan perspektifnya. Jadi kalau dalam ilmu perbandingan madhab itu paling gampang itu biasanya orang buta, misalnya 4 orang buta disuruh meraba gajah. Setelah meraba gajah, ada yang di samping, ada yang di belakang, ada yang di depan. Setelah meraba gajah ditanya 4 orang buta itu, bagaimana menurutmu gajah itu bagaimana? Gajah itu ternyata adalah binatang yang mempunyai belalai. Satunya mengatakan, oh iya ternyata gajah adalah binatang yang besar tapi ekornya kecil. Berbeda si sampingnya lagi, oh ternyata gajah itu besar, dan seterusnya. Karena perbedaan itu sang itu mengatakan, enggak itu, gajah bukan itu, karena itunya lah tahunnya itu. Jadi seandainya mengetahui semua orang bisa melihat, maka dia akan mengatakan hal yang sifatnya kompleks atau lebih lengkap lagi. Jadi itu yang namanya perspektif itu di situ. Jadi orang, misalnya seorang ahli fikih nanti, orang ahli fikih itu dalam melihat persoalan agama itu akan cenderung halal haram. Oh ini halal, ini haram. Oh ini dosa enggak, ini boleh dilakukan. Ini diterima oleh Allah dan ini tidak diterima. Tapi orang sufi berbeda kata gitu. Saya ambil hal yang paling mudah itu adalah ketika saya anak-anak di sekolah. Mohon maaf, saya kira ini kasus di mana-mana. Anak-anak itu kalau ditanyai satu-satu, baik di SMP, mungkin juga di SMA ditanya, kamu sudah sholat subuh nak? Belum bapak. Kenapa kok nggak sholat subuh? Pakai tas. Jam berapa bangunnya? Jam 6 pagi baru bangun. Lalu terus kamu nggak sholat? Iya nggak sholat. Tapi kamu pernah dengar adzan enggak? Iya dengar adzan sebentar terus tidur lagi Ustaz kata. Nah begitu. Sama saya suruh kamu sholat saja. Sholat subuh sekarang juga. Tak suruh sholat subuh misalnya. Bagi orang fikih yang kayak begitu itu tidak diperbolehkan.
tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena sudah mendengar adzan. Atau bangunnya sholat subuhnya ketika sudah matahari terbit. Tetapi bagi orang sufi yang mengatakan enggak, diterima dan tidak diterimanya suatu amal perbuatan itu kita sandarkan semuanya kepada Allah. Jadi ada harapan. Ini perbedaan perspektifnya, perbedaan sudut pandang di antara orang-orang yang berilmu. Yang kedua, perbedaan itu bisa dilandasi atau bisa dipengaruhi dari fanatisme atau asobia. Asobia itu bisa asobia taifiyah, artinya asobia kelompok. Fanatisme kelompok bisa. NU Muhammadiyah beda nanti. Ada fanatisme kebangsaan beda. Nanti fikihnya orang Indonesia dengan fikihnya orang Maroko sana beda. Bedanya apa? Kalau yang di Maroko mungkin lebih banyak ikut mazhab Maliki, di Indonesia mungkin lebih banyak ikut Syafi'i, dan itu pun tidak Syafi'i semua, kan begitu. Nanti lagi masuk di Baghdad ketemu dengan Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Jadi ini di masing-masing bangsa ini kecenderungan fikihnya, ilmunya juga berbeda. Nanti ada lagi fanatisme kekeluargaan, ada lagi kemarin mungkin sempat ramai bagaimana habaib dan bagaimana sayyid itu yang jadi ramai di media sosial itu. Itu kan menjadi persoalan keluarga. Jadi ini sekali lagi, apakah perbedaan muncul dari mana? Dari asobiyah itu. Dan ini yang sudah pernah dipotret, pernah dituliskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab monumentalnya, kitab Muqaddimah. Yang ketiga, orang berbeda itu berbeda ketika dalam memahami teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ada yang karena keterbatasan bahasa dan penafsiran itu pun bisa berbeda, ilmunya beda. Jadi dalam ulumul Quran itu ada tafsir, ada takwil. Mana saja yang bisa ditafsirkan, mana saja yang bisa ditakwil. Ada majaz. Kalau ada majaz kiasan itu beda-beda orang menafsirkannya. Yatullah, bagaimana yatullah itu? Nah, itu kan berbeda. Ada makna ganda atau mustarak di dalam ayat Al-Quran itu. Jadi ini yang membuat perbedaan di antara umat Islam. Ada yang mengartikan itu, misalnya saya kasih yang sering muncul dicontohkan di dalam kajian perbedaan ikhtilaful ummah itu adalah yatun, yatullah dalam kajian akidah itu. Bagaimana tangan Allah? Ada yang mengartikan bukan tangan Allah tapi adalah kekuasaan Allah. Tetapi ulama mengatakan bukan kekuasaan itu. Wallahu a'lam, Allah saja yang mengetahuinya. Nah, itu perbedaan, saya kira begitu. Dan ini adalah bagaimana tidak terjadi perbedaan karena rentang waktu kita cukup panjang. Waktu kita itu dari Al-Quran dan As-Sunnah misalnya. Ketika pada zaman Rasulullah semuanya penafsiran langsung ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah akan mendapat wahyunya. Setelah itu ketika tidak ada ditanyakan kepada sahabat Nabi. Mungkin sahabat Nabi sudah ada perbedaan sesuai dengan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Setelah itu ada ulama salaf dan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat. Itu sudah menyebar di daerah-daerah tertentu, di banyak negara, dan itu dipengaruhi oleh latar belakang geografis, latar belakang bahasa, latar belakang budaya dan seterusnya. Setelah itu ada tabi'in itu yang bertemu dengan para tabi'in. Setelah itu adalah ulama mutaakhir yang sudah mengaitkan dengan kondisi sekarang ini. Nanti sudah ketemu lagi ketika ada ulama-ulama itu menjelaskan ke santrinya. Nanti santrinya pemahamannya beda lagi dengan gurunya. Jadi sampai di masyarakat yang awam saja nanti perbedaannya bermacam-macam, lain-lain. Nah, ini saya kira perbedaan yang kayak gini nih yang kadang-kadang memang harus kita ketahui. Nah, ini kalau diteruskan bisa menjadi sangat panjang. Dan ini sudah bisa kurang nama. Belum sampai selesai, jangan terlalu lama. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah bahwa perbedaan pendapat itu bisa muncul ketika dari metode istimbat hukumnya. Pengambilan hukumnya itu berbeda. Jadi setiap mazhab itu memiliki cara,
memiliki metodologi yang berbeda dalam menggali hukum Islam. Misalnya, kalau mazhab Imam Hanafi itu, Imam Abu Hanifah itu biasanya lebih fleksibel. Karena apa? Karena dia di Baghdad, ketika Baghdad mengalami zaman keemasan dulu. Jadi lebih metropolitan gitu, lebih masuk kota, kosmopolitan. Kalau Imam Abu Hanifah, jadi cenderung fleksibel ya. Kenapa? Karena masyarakat yang dihadapi sudah masyarakat yang maju. Nah, beda lagi nanti ketika misalnya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i kan cenderung ketat itu, dalam pengambilan dalam istimad hukumnya. Karena apa? Karena menggunakan hadis sahih dan lebih hati-hati dalam menggunakan pendapat terokyu itu. Hati-hati Imam. Nantilah madhab Imam Maliki misalnya, yang lebih banyak memperhatikan bagaimana kebiasaan orang-orang penduduk Madinah, karena dia tinggal di Madinah. Begitu juga madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, sangat literal dia. Sangat literal itu artinya tekstual dalam melihat, karena dia berdasarkan hadis. Nah ini yang sering diikuti di Saudi Arabia begitu. Jadi ini perbedaan. Nanti masuk di Muhammadiyah sama di NU juga berbeda lagi. Muhammadiyah mana? Muhammadiyah pakai tarjih kan gitu. Tapi kalau di NU namanya sudah berbeda, Bahsul Masail. Itu cara pengambilan berbeda. Kalau misal di Muhammadiyah harus arrujuk ilal Quran was sunnah, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pendapat para ulama, terutama pendapatnya Imam Syafi'i, itu hanya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan istimad hukumnya itu. Sementara nantian mungkin bisa melihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i, lebih terikat pada pendapat-pendapat ulama-ulama tertentu. Nah itu kan bisa jadi terjadi. Jadi inilah cara pengambilan ini yang berbeda. Apalagi kalau sudah dipengaruhi oleh konteks sosial seperti yang sekarang ini. Dan yang kelima, perbedaan itu bisa terjadi dalam penentuan derajat hadis. Jadi kalau sahih betul harus Bukhari Muslim. Jadi sekarang itu ada. Kalau enggak Bukhari Muslim nggak dipakai. Kenapa? Karena tidak percaya dengan Imam At-Tirmidzi, kurang sah kalau dengan Imam Ahmad, misalnya dengan Al-Baihaqi dan seterusnya, An-Nasai dan padahal mereka juga ulama-ulama yang luar biasa. Jadi kalau kita cuma memegang pada Bukhari dan Muslim saja, paling berapa hadis yang bisa kita, tidak selengkap yang dibacakan. Kita mau menggambarkan bagaimana Rasulullah itu yang seperti disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi itu kan sudah sangat luar biasa, yang mungkin ulama hadis lain tidak mengetahui, tidak tahu hadis yang dibawakan atau yang diperoleh oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada ulama yang kalau selama itu terkaitkan dengan fadhailul a'mal, dengan terkait dengan amal, keutamaan amal-amal itu, maka itu bisa dipakai meskipun hadis itu dhaif kan gitu. Salah satunya misalnya gimana? Ikhtilafi ummati rahmatun, yang sekarang kita bahas. Itu bukan hadis itu, tetapi athar, perkataan orang yang disandarkan sebagai hadis. Tetapi dari sisi maknanya, substansinya, itu bermanfaat bagi kita. Jadi kita tidak kemudian menyebutnya sebagai hadis, tetapi sebagai perkataan para ulama. Dan itu bisa berguna. Nah, yang keenam, bahwa yang bisa mempengaruhi kita adalah bagaimana faktor geografis dan budaya lokal. Jadi Islam itu berkembang di berbagai tempat dengan latar budaya yang beragam. Ada unsur lokal itu pasti ada. Cara beragamanya orang Madura dengan orang mana? Orang Jawa berbeda. Sampai bermuhammadiyahnya orang di Madura dengan orang di Jawa juga beda. Kalau di Jawa sudah murni, misalnya kalau di Paciran Lamongan, di tempat kelahiran saya, sudah tidak ada apa-apa lagi sudah. Jadi kalau misalnya kalau sudah diundang misalnya saudaranya, tetangganya, bahkan NU sendiri kalangan itu kadang-kadang tidak ada tahlilan itu, karena ngikutin masyarakat orang Muhammadiyah. Tapi kalau di sini ya kadang-kadang sesekali harus ikut tahlilan, ikut baca Yasin dan seterusnya. Dengan caranya bagaimana?
dengan niatnya saja diperbaharui. Nah, jadi di Muhammadiyah, saya pernah nulis ini di media Indonesia, bagaimana pluralisme orang berMuhammadiyah itu dipengaruhi oleh, salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya lokal. Jadi perbedaan-perbedaan ini yang kayak gitu. Maka yang perlu kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana perbedaan itu bisa kita tanggapi, bisa kita sikapi dengan legowo, dengan menghargai, dengan itu. Jadi kalau orang misalnya kita tahlil itu harus salingnya. Jadi kalau kita ini, kalau orang Muhammadiyah itu ditanya, mengapa nggak tahlilan? Karena itu tidak ada, tidak menemukan dalilnya kan gitu. Ya kan? Tapi kalau bagi orang yang melakukan tahlilan mengatakan itu ada dasarnya, itu jelas itu dasarnya, kan begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi perbedaan semacam ini, maka yang harus kita pakai saling menghormati. Kalau diundang misalnya nggak ikut, ya harus dipahami. Oh iya, dia nggak ikut tahlilan, tapi dia mendoakan saudaranya yang meninggal. Orang mendoakan dari jarak jauh kan tidak harus kemudian saya mendoakan, kan nggak harus bilang begitu. Kita sholat malam misalnya, dalam keheningan malam kita doakan tetangga kita yang kita tidak ikut tahlilan, kita doakan dengan sebaik-baik, dengan hati yang tulus. Tidak harus ikut tahlilan. Begitu juga kalau ada yang tahlilan, ya harus kita maklumi. Oh, yaitu memang begitu cara mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi enak hidup itu kalau bisa saling menghormati. Ini baru sampai yang faktor ke-6, bagaimana perbedaan itu muncul di antara umat Islam. Masih ada perbedaan lagi, 6 faktor atau 6 hal yang bisa mempengaruhi terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam. Semoga pada suatu saat insya Allah nanti akan saya tuliskan, biar dibaca dengan lebih lengkap. Mungkin di Suara Muhammadiyah atau di Majelis Tarjih atau mungkin di PW-mu nanti akan saya kirim ke sana biar nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam sehingga kita bisa saling tasamuh, bisa saling toleransi, bisa saling tafahum, memahami satu sama lain meskipun itu menjadi perbedaan. Dan kita jangan sampai mudah suudzon kepada orang lain, apalagi terkait dengan perbedaan itu, termasuk suudzon dalam hal kesalehan seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Kenapa? Bisa jadi memiliki sudut pandang atau cara pandang yang berbeda, dan kita harus yakin bahwa saudara orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang ikhlas semua, orang-orang yang hatinya bersih semua, dan kita jangan sampai merasa bahwa dirinya kita adalah orang yang paling baik, orang yang paling pinter, orang yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.